Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali kita akan belajar pada pagi hari ini bersama saya Musafir, biasa dipanggil Musafir, singkat, padat, dan jelas. Kembali kita pada pagi hari ini akan mencoba mempelajari tentang bagaimana dasar-dasar dalam pengetahuan tentang hospitality atau basic hospitality service. Pada pagi hari ini, sebelum saya memulai kelas kita pada pagi hari ini, saya akan mencoba mengatakan sebuah quotes atau menyampaikan sebuah quotes. Hal ini tentu terkait atau berkaitan dengan materi kita pada pagi hari ini. Quotes-nya adalah, beri saya waktu 6 jam untuk menebang sebatang pohon dan saya akan menghabiskan 4 jam pertama untuk menajamkan kapaknya. Saya ulangi. Beri saya waktu 6 jam untuk menebang sebatang pohon dan saya akan menghabiskan 4 jam pertama untuk menajamkan kapaknya. Nah, dari sini kita dapat mengetahui bersama bahwa di dalam sebuah proses, di dalam sebuah persiapan menghadapi sesuatu, tentu membutuhkan persiapan yang matang, membutuhkan kapak yang tajam, membutuhkan pedang yang tajam, dan lain sebagainya. Tentu di dalam dunia hospitality tidak banyak, bahkan bisa kita katakan harus bagaimana untuk mempersiapkan sebuah sajian, sebuah persiapan untuk bagaimana mengelola sebuah hospitality. Baik, terkait dengan hospitality sendiri, teman-teman nanti bisa mempelajari lebih dalam di berbagai referensi yang ada. Namun pada pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa saja terkait dengan apa saja sih sebenarnya bahan-bahan atau materi-materi tentang yang berkaitan tentang hospitality. Yang pertama adalah hospitality sendiri. Kita harus mengetahui tentang definisi hospitality itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah ruang lingkup usaha hospitality. Nah, kemudian yang ketiga, apa saja sebenarnya terkait dengan karakteristik hospitality tersebut. Kemudian yang ketiga, yang keempat adalah macam-macam usaha akomodasi yang terkait dengan hospitality. Kemudian yang kelima, perencanaan dan tata ruang hospitality tersebut. Selanjutnya yang ketujuh, yang keenam, food and beverage system. Nah, ini tentu terkait dengan bagaimana makanan dan minuman yang ada di usaha atau akomodasi tersebut. Kemudian selanjutnya adalah manajemen pemasaran. Tentu kita ketahui bersama bahwa segala sesuatu usaha maupun perhotelan tentu membutuhkan manajemen pemasaran yang baik. Karena jika tidak memiliki manajemen pemasaran yang baik, tentu akan menjadikan atau akan tidak berfungsinya secara optimal peran dari manajemen tersebut. Selanjutnya adalah manajemen SDM hospitality, manajemen sumber daya manusia hospitality tersebut. Selanjutnya, bagaimana pengelolaan keuangan dalam hospitality tersebut. Tentu dalam pengelolaan keuangan ini sangat penting, bisa kita katakan poin penting kedua ya, karena di dalam pengelolaan yang baik tentu pada akhirnya akan memberikan efek dan bisa memberikan dampak yang besar kepada semua perusahaan atau perhotelan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah studi kelayakan hospitality. Nah, pada pagi hari ini kita akan menjelaskan sedikit terkait food and beverage system. Bagaimana makanan dan minuman yang ada di hospitality tersebut. Namun sebelumnya saya akan mengantar Bapak Ibu terkait dengan apa sih sebenarnya hospitality. Nah, hospitality dari berbagai referensi ada, tentu
Bapak dan Ibu bisa mengecek di berbagai referensi yang Bapak Ibu punya. Namun di sini saya akan menyampaikan hanya sebagai pengetahuan awal kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, hospitality bisa kita katakan bahwa suatu pengetahuan sikap atau etika dan keterampilan dalam pelayanan yang wajib diberikan oleh pelaku usaha atau tuan rumah. Diberikan kepada siapa? Kepada penerima jasa atau tamu. Kemudian yang mencerminkan pelayanan yang penuh kehangatan sehingga pelanggan merasa nyaman dan puas dan merasa dihargai sebagai manusia. Nah, itu pengetahuan awal kita bagaimana mengetahui tentang apa sih sebenarnya yang dikatakan sebagai sebuah hospitality. Nah, selanjutnya, hospitality bukan hanya soal keramah tamahan Bapak Ibu sekalian, namun ia juga merupakan seni yang kompleks, yang utuh, yang besar dalam menjual jasa. Kemudian hospitality juga bukan hanya soal menjual kamar. Menjual, jika kita berbicara tentang konteks perhotelan, maka hospitality bukan hanya sekecil hanya untuk menjual sebuah kamar yang kelas elit umpamanya, atau juga bisa dikatakan bukan hanya menjual makanan atau minuman yang berkelas tinggi. Namun ia membutuhkan jiwa, membutuhkan ruh dalam sendi-sendi operasionalnya Bapak Ibu sekalian. Nah, kita masuk ke materi inti, yaitu food and beverage system. Nah, kita ketahui bersama bahwa apa sih sebenarnya alasan-alasan orang makan di sebuah restoran atau di rumah makan atau di kafe-kafe. Yang pertama, orang makan di restoran karena yang pertama adalah melepaskan diri dari kejenuhan. Tentu setelah melewati berbagai macam pekerjaan, kepenatan, tentu kita akan melepaskan dari kejenuhan tersebut. Yang kedua adalah bersosialisasi. Banyak orang datang ke rumah makan, ke kafe-kafe. Mereka datang demi kepentingan untuk bersosialisasi dengan kawan-kawan lain sebagainya. Bisa kita lihat ya di masyarakat kita, banyak orang yang datang ke kafe-kafe, mereka hanya untuk bersosialisasi. Kemudian yang ketiga adalah menunggu kolega. Nah, hal ini tentu tidak kalah penting karena menunggu seorang teman atau menunggu kolega di dalam sebuah restoran atau rumah makan tentu menjadi tempat yang sangat penting atau sangat bagus, dikarenakan ada banyak yang bisa kita lakukan selain ngobrol. Tentu kita bisa memesan makanan, memesan minuman dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah mencari lingkungan yang berbeda dari rumah. Tentu ya, kita sebagai seorang yang mungkin sering makan di rumah, ya, bisa saja kita merasa jenuh di dalam rumah ya untuk makan di rumah secara terus-menerus, dan akhirnya kita akan mencoba keluar rumah untuk mencari suasana baru yang berbeda dari rumah. Selanjutnya, alasan makan orang di restoran adalah untuk pertemuan. Nah, ini banyak yang dilakukan oleh beberapa kalangan. Kita meeting di sini yuk, kita pertemuan di sini yuk, di kafe ini, di restoran ini. Nah, seperti itu. Tentu banyak kita dapat saksikan di luar sana. Kemudian alasan yang selanjutnya adalah mencari pengalaman baru. Ya, mungkin Bapak Ibu sekalian, banyak orang yang datang ke restoran, mereka ingin mencari pengalaman baru, merasakan makanan yang baru yang belum pernah mereka rasakan, merasakan minuman yang baru yang mungkin belum pernah mereka rasakan. Ya, mungkin mereka dapatkan informasi dari Google atau Instagram atau YouTube tentang sebuah makanan yang disajikan oleh salah satu kafe atau salah satu restoran yang ada di daerahnya atau bahkan di luar daerahnya. Mereka datang hanya untuk mencari pengalaman baru, ingin mencoba untuk menyusun atau merasakan makanan atau minuman tersebut. Dan yang terakhir adalah tentu aktualisasi diri. Banyak orang datang ke kafe hanya untuk aktualisasi diri, hanya untuk menyendiri, hanya untuk merenungkan diri, hanya untuk menenangkan diri setelah setelah kesibukan dari pekerjaannya. Ya. Itu beberapa alasan orang makan di rumah makan atau di restoran. Selanjutnya, alasan-alasan orang mendirikan usaha restoran atau usaha
kafe dan lain sebagainya. Yang pertama, potensi pasar yang besar dan selalu bertambah. Ya, tentu ya orang yang akan mendirikan sebuah rumah makan atau perhotelan atau kafe-kafe, tentu dia atau pemilik usaha ini melihat potensi yang besar yang ada di daerah itu, dan selalu potensi itu selalu bertambah. Kemudian selanjutnya adalah peralatan operasional yang telah berkembang. Nah, ini melihat juga peralatan, alat-alat masak, alat-alat furnitur yang telah berkembang sangat pesat. Itu menjadikan keinginan untuk mendirikan usaha sebuah restoran atau perhotelan. Kemudian yang ketiga adalah waktu luang yang meningkat. Tentu jika seorang memiliki waktu luang, tentu mereka berusaha untuk mencari kesibukan-kesibukan untuk menambah alasan-alasan orang makan di luar, tentu ya. Kemudian selanjutnya adalah kesempatan orang mendapatkan uang. Tentu ini menjadi poin yang penting juga bagi pelaku usaha untuk bagaimana mendapatkan tambahan pemasukan untuk menghidupi keluarga sehari-hari. Selanjutnya, jenis-jenis usaha restoran. Nah, di sini saya akan menyampaikan singkat saja apa saja sih sebenarnya jenis-jenis usaha di restoran tersebut. Yang pertama adalah dining market. Nah, biasanya dining market ini semacam tempat makan yang berguna untuk makan-makan, kemudian juga ada berkumpul-kumpul. Jadi biasanya tempatnya luas dan ada fasilitasnya untuk makan dan meeting atau berkumpul. Kemudian eating market. Ya, eating market ini biasanya tempatnya hanya sempit, kemudian karena disebabkan tempat itu hanya dikhususkan untuk tempat makan, bukan untuk tempat meeting. Selanjutnya, di antara dining market dan eating market ini ada banyak yang macam-macamnya. Ada yang biasa dinikmati di luar restoran, ada yang take away, ada yang drive-thru, ada yang delivery, dan lain sebagainya. Kemudian juga ada yang di pelayanan di lokasi atau menikmati di lokasi. Tentu biasa kita saksikan ada yang restoran cepat saji, ada yang seperti family restoran atau cafe atau pizza operation dan lain sebagainya. Jenis-jenis pelayanan dan menu yang ada di sebuah restoran atau di kafe. Nah, yang pertama adalah a la carte. A la carte ini bisa kita singkat pemahamannya bahwa bagaimana menyajikan makanan dan minuman yang diorder secara terpisah. Ya, jadi ada menu makanan, kemudian di sebelahnya ada menu minuman yang biasanya diorder secara terpisah. Kemudian ada table d'hôte. Ya, ini bisa kita artikan bahwa di sebuah restoran tersebut ada yang menu lengkap, ya, bisa kita istilahkan menu lengkap, mulai dari menu pembuka, menu utama, menu penutup, dan sebagainya. Itu disajikan secara berurutan biasanya. Kemudian ada continental breakfast. Nah, continental breakfast ini merupakan menu sarapan ringan. Ya, biasanya orang menyajikan kopi, teh, butter, jam atau roti dan lain sebagainya. Itu yang merupakan dari continental breakfast. Kemudian yang terakhir adalah American breakfast. Nah, ini American breakfast ini tentu memiliki ciri khas. Nah, biasanya ada egg, ada sauce, ada cereal, ada jus, ada cake, ada fruit, dan lain sebagainya. Tentu bisa kita dapatkan di berbagai kota-kota besar yang ada di daerah Anda sekalian. Nah, sekira itu dari saya, dari pemaparan singkat tentang bagaimana pengetahuan awal, ya, tentang hospitality atau biasa kita sebut dengan basic hospitality service. Setelah ini silakan jika ada pertanyaan atau tanggapan balik terkait dengan materi singkat ini. Tentu saya sangat terbuka kepada teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, guna untuk bisa kita diskusi, bisa kita sharing untuk menambah pengetahuan kita. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.